Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Jerat Pengikat Iblis dari tulisannya akun Facebook yang bernama Reni Sukesti. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku lalu menuju pos keamanan dan berpamitan pada penjaga yang membantu mengawasi dan menjaga pondok ini. Tidak lupa juga aku memberikan sedikit cemilan pada mereka agar tidak mengantuk. Kutengok ke kanan dan ke kiri, Kak Fajar sepertinya masih betah berlama-lama di Pondok Putra. Terbukti kita janjian untuk keluar pondok menjelang zuhur, tapi Kak Fajar belum juga terlihat batang hidungnya. Karena kesal, aku pun masuk ke musola pengurus pondok untuk melaksanakan kewajiban 4 rakaatku siang ini. Aku berwudu dulu di luar musola, dan saat aku membuka pintu musola, begitu takjubnya aku melihat pemandangan yang begitu indah ini. Aku yang mengira Kak Fajar lupa padaku dan sengaja berlama-lama di Pondok Putra, ternyata Kak Fajar sedang berwirid di tempat ini. Entah tiada angin tiada hujan, butiran bening ini mengalir dari pelupuk mata. Segera kuambil mengkena di lemari dan menjalankan sholatku. Kak Fajar mengimamiku dan tentunya aku makmum dalam sholat ini. Tidak butuh waktu lama, kita telah selesai menjalankan kewajiban dan segera pulang ke rumah. Kita sampai di rumah dengan selamat saat waktu menunjukkan pukul 2:30. Begitu sampai di rumah, aku dan Kak Fajar langsung ke ruang makan. Nenek yang melihat kami seperti orang kelaparan merasa bingung dan bertanya mengapa kami seperti itu. Nenek hanya tersenyum saat Kak Fajar memberitahu kalau kami tidak berhenti di perjalanan untuk makan, sebab makanan nenek makanan yang paling lezat. Padahal Kak Fajar berbohong, karena selain lebih hemat makan di rumah, juga Kak Fajar menghormatiku karena takut timbul fitnah. Malam harinya, aku, nenek, dan Kak Fajar pergi ke rumah Bu Sumardi. Kami bertiga ikut tahlilan di rumah beliau bersama warga yang lainnya. Saat aku berjauhan dengan nenek, kulihat Kak Fajar tengah dibisiki oleh nenek, dan sepertinya itu rahasia. Aku merasa nenek mengetahui sesuatu dan hanya ingin Kak Fajar yang mengetahuinya. Aku pun lalu berkumpul bersama ibu-ibu yang lain, mengikuti acara tahlilan sampai selesai. Belum juga kami selesai menikmati hidangan, terdengar suara jeritan Bu Sumardi dari arah belakang. Kami pun sontak berdiri dan bergegas menuju arah suara tersebut. Astagfirullahaladzim, ucap kami bersamaan. Innalillahi, timbal yang lainnya. Ya Allah, teriak jamaah tahlil laki-laki. Kami pun langsung merasakan ketakutan yang luar biasa melihat pemandangan mengerikan di depan kami. Ditambah angin yang tiba-tiba berhembus kencang, disusul suara lolongan anjing dan tangisan bayi di segala penjuru arah. Langit pun seakan ikut mencekamkan malam ini dengan gelegar petirnya dan hujan yang turun dengan derasnya. Bu Sumardi tengah duduk di lantai dengan tangis dan jerit yang begitu memilukan. Zilda, putri ketiga mereka, tergeletak di ujung tangga paling bawah dengan mulut yang menganga, kedua matanya melotot, juga darah yang bercipratan di lantai. Segera salah satu warga mengusulkan agar Zilda dibawa ke rumah sakit. Setengah jam kemudian, Zilda sudah berada di rumah sakit. Namun naas, nyawa Zilda tidak tertolong setelah mendapat pertolongan di sana. Aku dan nenek yang kebetulan menemani Bu Sumardi ke rumah sakit, begitu merasa kasihan dengan keadaan Bu Sumardi saat itu. Setelah menyelesaikan administrasi juga surat-surat kematian, jenazah Zilda lalu dibawa pulang menggunakan mobil ambulan. Kami rombongan pengiring mobil jenazah disambut warga sesampainya di rumah duka. Warga masih di rumah duka,
Padahal waktu menunjukkan pukul setengah 12 malam. Setelah dibahas dan dirembuk tentang nasib jenazah, akhirnya diputuskan jenazah akan dirumat keesokan paginya karena waktu yang tidak memungkinkan. Ibu-ibu banyak yang dianjurkan untuk pulang ke rumah karena tugas malam menjaga rumah duka diperuntukkan untuk keluarga yang laki-laki. Sedang ibu-ibu perangkat diperbolehkan untuk mengurus keperluan serta menemani keluarga yang ditinggalkan. Aku dan nenek memilih untuk pulang karena kondisi nenek sudah tua. Sedang untuk Kak Fajar, aku meminta izin Pak RT agar Kak Fajar diizinkan untuk berjaga di rumah kami. Pak RT pun memberi izin dan Kak Fajar menginap lagi di rumahku. Setelah sampai di rumah, aku memastikan nenek sudah tertidur lelap. Karena niatku meminta izin agar Kak Fajar menginap di rumahku, tidak lain karena aku ingin membahas tentang kematian anak-anak Pak Sumardi. "Kak, ayo bangun." Aku tepuk pundak Kak Fajar. Dek, ada apa?" tanya Kak Fajar sambil mengucek-ucek mata. "Bangun dulu ayo, aku mau cerita," suruhku. "Ya Allah, adik ini jam 2 pagi. Kakak ngantuk banget, capek. Besok aja ya," jawab Kak Fajar. "Iya deh, ya udah aku bubuk, bye," kataku yang kesal dengan ucapan Kak Fajar. Aku pun melangkahkan kakiku pergi ke kamarku dengan rasa jengkel. Ku pelankan langkah kaki, siapa tahu Kak Fajar tidak jadi melanjutkan tidurnya dan mau mendengarkan ceritaku. Aku pun mendengus kesal, Kak Fajar tidak mencegahku untuk pergi ke kamar, melainkan suara halus dengkuran dari Kak Fajar yang kudengar. Aku pun tidak jadi pergi ke kamarku, melainkan mengambil HP dan mendekati kakak yang tengah dalam keadaan lucu itu. Aku kasihan melihatnya tertidur pulas karena kecapean. Namun, tingkah jahilku selalu tidak bisa untuk kulawan. Aku video Kak Fajar yang sedang lucu-lucunya, lalu setelah selesai aku puas dengan kejahilanku. Kuakhiri lalu melanjutkan tidur kilatku ini. Keesokan paginya kami bertiga ke rumah Pak Sumardi. Kami berkumpul dengan warga, lalu bahu-membahu membantu proses perumatan jenazah. Seperti biasa, aku ditugaskan untuk merumat jenazah, mulai dari menata peralatan mandi untuk memandikan jenazah. Aku beserta 5 orang yang berada di ruang pemandian jenazah dadakan itu langsung memulai ritual pemandian. Baju jenazah yang masih terkena darah itu kugunting terlebih dahulu karena keadaan jenazah yang sudah kaku. Setelah selesai, lalu kusiram dengan air secara perlahan karena seandainya jika kita mengetahui jenazah itu merasakan sakit yang amat sangat di saat sakaratul maut. Tubuhnya penuh luka walau tidak berbekas. Dalam hadis pun dikatakan bahwasanya saat pengambilan ruh dari jasad seseorang yang bernyawa, manusia itu sakitnya seperti terkena 70 tusukan pedang. Wallahu alam. Setelah itu kuusap tubuhnya dengan menggunakan sabun cair agar mudah saat menggosoknya. Kubasuh lagi dengan air hangat yang disarankan dari awal hingga akhir pemandian. Kuulang-ulang cara barusan dengan menggunakan air itu. Tidak lupa juga bagian lubang-lubang dalam tubuh yang tidak boleh terlewatkan, termasuk dubur dan kubul. Setelah selesai lalu kududukan jenazah, lalu memwudukannya dengan aku sendiri yang berniat atas nama jenazah. Kulihat tubuh almarhum Silda yang sudah tidak bernafas itu, seakan ingin sekali aku bercengkrama dengannya. Namun nasi telah menjadi bubur. Kini hanya Zikri yang hanya bisa kuandalkan untuk saat ini. "Mbak Nanda," seorang ibu-ibu yang tengah bersamaku memandikan jenazah Silda membuyarkan lamunanku. Iya bu," jawabku gelagapan. "Ayo Mbak Nanda, lekas diwudui jenazahnya," ucapnya lagi. Iya bu, iya maaf," jawabku. Aku lantas mewudui jenazah dengan mata yang menahan tetesan bulir bening agar tidak tumpah. Setelah selesai kuhanduki jenazah itu, lalu kututupi kain jarik dan beramai-ramai dengan ibu-ibu yang lain menggotong jenazah itu ke tempat pengkafanan. Amben yang digunakan untuk pengkafanan sudah siap sesuai yang aku perintahkan. Beberapa lapis kain kafan, kapur barus, kapas, serta sobekan kain yang digunakan untuk mengikat tentu saja. Kurampungkan acara pengkafanan almarhum Silda tanpa halangan. Namun tetap saja rasa tidak nyaman sedari tadi terus saja menggangguku.
Aku melirik pada ibu-ibu yang ikut mengkafani jenazah. Sepertinya mereka ada yang ingin dikatakan padaku, namun mereka seperti sungkan untuk bicara. Aku pun lantas memulai percakapan itu. Tentunya setelah kami keluar dari ruang pengkafanan dadakan ini. Ibu-ibu, sepertinya ada yang ingin kalian tanyakan dengan saya soal pengkafanan jenazah. Ibu-ibu bisa bertanya dengan saya kalau belum begitu paham. Aku mulai pembicaraan. Mbak Nan, tanya salah satu dari mereka. Iya bu, kenapa? Tanyaku ramah. Mbak Nan, sebenarnya kami... Tanya ibu yang lain. Iya bu, tanyakan saja, jawabku sedikit penekanan. Kulihat ibu-ibu itu tengah berbisik satu sama lain. Sebenarnya kami takut Mbak Nan, celetuk salah satu dari mereka. Maksudnya? Jawabku sambil mengernyitkan kedua alisku. Mbak Nanda dengar gak sih, selama proses pemandian sampai pengkafanan jenazah, ada saja yang kami dengar, kata mereka. Bahkan kami sampai menggigil kedinginan karena angin yang dari tadi seperti mengepung kami, timbal yang lain. Mataku membulat sempurna, ternyata bukan aku saja yang mengalami kejadian-kejadian tidak nalar oleh akal itu. Ibu-ibu yang dari tadi menemaniku ikut merasakannya juga. Bahkan mereka sampai ketakutan. Aku pun lantas berbicara pada mereka agar merahasiakan semua yang mereka alami dari tadi. Aku juga menyarankan pada mereka agar memperbanyak istighfar juga wirid. Mereka lalu mengiyakan apa yang aku suruh pada mereka. Kami lalu berdiri saat keranda yang berisikan jenazah almarhum Silda itu selesai disolatkan dan keluar dari dalam rumah untuk segera dimulai acara pemberangkatan menuju makam. Setelah acara selesai, aku lantas bergabung dengan nenek dan ikut ke pemakaman. Nenek tidak melepaskan tanganku dari jari jemarinya yang telah berkerut itu. Seakan nenek takut aku mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Saat kami telah sampai di area pemakaman, nenek menyuruhku berhenti sejenak, lalu menepi dari yang lain. Nenek menyuruhku untuk membaca ayat kursi 3 kali, disusul dengan salam saat memasuki makam, dan diteruskan dengan wirid. Aku pun mengiyakan permintaan nenek. Aku lalu membaca ayat kursi dalam hati dengan mata tertutup dan mengucap salam dengan membuka kedua mataku. Assalamualaikum darakomimu. Lafaz salamku terpotong saat melihat sesuatu di area pemakaman itu. Tepat pukul 10 siang, saat matahari memancarkan terik panasnya, kulihat bayangan hitam di sekeliling Pak Sumardi. Nenek yang tengah bersamaku waktu itu meremas jemariku dengan halus. Aku pun menoleh ke arahnya sembari menunjukkan gelagat tidak nyamanku berada di tempat ini. Terus berzikir dok, kata nenek setengah berbisik. Aku pun lantas melafalkan zikirku terus-menerus di dalam hati agar tenang. Tidak lupa nenek selalu menggandeng tanganku. Seolah nenek mengetahui sesuatu dan begitu khawatir tentang keadaanku. Proses pemakaman almarhum Silda telah usai. Warga segera pulang ke rumah masing-masing untuk bebersih. Begitupun denganku, nenek, dan Kak Fajar. Kami pulang ke rumah kami. Setelah menjalankan sholat zuhur, aku meminta izin kepada nenek untuk tidak pergi ke rumah Bu Sumardi. Entah apa yang kurasakan sama atau tidak dengan mereka yang berada di pemakaman itu. Seolah otakku tidak mau lagi berpikir tentang hal-hal yang tidak masuk akal ini. Dalam tidurku yang sangat lelah, ternyata waktu menunjukkan memasuki waktu asar saat aku terbangun. Kulihat di ruang tamu nenek tengah berbicara serius dengan Kak Fajar. Aku lalu turut bergabung dan mendengar penjelasan dari nenek tentang apa yang mereka bicarakan. Ternyata apa yang kudengar dan kurasakan sewaktu di pemakaman, nenek dan Kak Fajar juga mengalaminya. Nenek lantas menanyakan tentang bungkusan yang tempo dulu Pak Sumardi berikan padaku. Aku pun pergi ke kamarku dan mengambil bungkusan dalam kain jariku. Kalian berdua tetap waspada, jangan ada yang tahu tentang semua yang kalian lihat ataupun yang kalian alami, ujar nenek. Belum sempat kami menjawabnya, nenek pergi meninggalkan kami berdua. Kak, aku pengen ngomong, kataku. Iya dek, kenapa? Jawab Kak Fajar penasaran. Kakak inget gak kemarin pagi pas kita mau berangkat ke pondok? Kataku.
Iya, kenapa? Tanya Kak Fajar. Pak Sumardi natap aku tajam banget loh, sambil senyum menyengir gak jelas, jawabku. Masa sih, Dek? Ya udahlah, kamu berpikir positif saja. Kamu kan lagi capek, kata Kak Fajar. Aku pun mengiyakan saja. Percuma mau debat pun Kak Fajar paling langsung pergi. Kalau tidak ya nyelimur ke topik pembahasan yang lain. Rasa curigaku mungkin sama dengan yang dirasakan oleh warga sini. Baru saja tadi siang almarhum Zilda dikebumikan. Zikri, anak tertua Pak Sumardi, mengalami kecelakaan hebat saat menjelang maghrib. Yang kudengar dari warga yang ikut membantu di rumah duka, waktu itu minuman gelasan habis dan Zikri sendiri yang berangkat menuju pasar. Zikri sebelum berangkat sudah dinasehati agar membeli minuman itu selepas maghrib saja. Namun Zikri menolaknya. Zikri berpikir waktu sandekolo itu hanya waktu biasa saja dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang-orang. Akhirnya Zikri berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang baru sebulan lalu dibelikan oleh bapaknya. Dan baru saja 10 menit dari keberangkatannya, Zikri mengalami kecelakaan naas itu. Warga yang tengah menanti jenazah Zikri di rumah Pak Sumardi kini berbicara yang tidak-tidak, mulai dari isu pesugihan hingga yang lainnya. Kulihat raut wajah kekhawatiran pada nenek, namun aku tidak berani untuk menanyakannya pada beliau. Kak Fajar pun yang dari tadi bergabung bersama bapak-bapak yang lain tidak lepas memandangku dari kejauhan. Aku seperti merasakan sedang tidak dalam posisi baik-baik saja. Entah apa yang akan terjadi padaku, namun dalam hati ini lafaz wirid tidak pernah putus. 1 jam berlalu dari jenazah almarhum Zikri sampai di rumah duka. Kami di sini sudah mempersiapkan segala keperluan untuk perumatan almarhum Zikri. Begitupun dengan pemakamannya. Nanda, nenek memanggilku dari kejauhan. Iya nek, ada apa nek? Jawabku. Kulihat nenek begitu mencemaskanku. Mata sayu nenek seperti menggambarkan kekhawatiran yang begitu membuatku sedih. Nek, nenek kenapa? Katakan apa yang membuat nenek seperti ini? Tanyaku cemas. Nenek masih saja diam. Hanya tatapan cemas yang selalu kurasakan sedari tadi. Dek, Kak Fajar mengagetkanku. Iya kak, sebenarnya ini kenapa? Tanyaku penasaran. Kita pulang ke rumah dulu, perintah nenek pada kami. Aku dan Kak Fajar mengiyakan dan membuntuti nenek menuju rumahku. Aku, nenek, dan Kak Fajar tidak mengikuti proses perumatan jenazah almarhum Zikri. Aku di rumah atas permintaan nenek yang sepertinya Kak Fajar sudah mengetahui sesuatu. Aku duduk di ruang makan bersama Kak Fajar, sedang nenek masuk ke kamarnya untuk mengambil sesuatu. Bungkusan itu kenapa nek? Tanyaku setelah nenek bergabung bersama kami. Kamu sudah memakai benda yang ada di dalam sini, Dok? Tanya nenek. Belum pernah nek, memang ada apa tentang benda-benda itu nek? Tanyaku balik. Alhamdulillah. Nenek dan Kak Fajar bersamaan melafalkan kalimat tahmid. Kulihat raut wajah kecemasan dari mereka berdua menghilang. Lalu disusul senyum yang merekah dan hamburan pelukan hangat dari nenek. Nenek kok nangis? Kenapa nek? Tanyaku dalam pelukannya. Nenek sayang kamu dek, ucap Kak Fajar tengah menangis. Aku sangat bingung dengan keadaan ini. Aku ingin menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun nenek segera merenggangkan pelukannya dan mengajak kami untuk kembali ke rumah Bu Sumardi dan mengikuti proses pemakaman. Saat kami sudah berada di rumah Bu Sumardi, jenazah sudah berada di keranda dan siap untuk diberangkatkan ke pemakaman. Nenek tetap berada di sisiku, sedang Kak Fajar bergabung dengan warga yang lain. Mbak Nanda kok baru gabung? Tanya seorang ibu padaku. Nanda kecapean, kepalanya pusing. Tadi nenek mijitin Nanda dulu, takut pingsan nanti di pemakaman. Jawab nenek berbohong. Aku hanya tersenyum mendengar jawaban nenek pada ibu-ibu itu. Padahal dalam hati aku tertawa. Nenek tahu nggak, tadi itu suasananya mencekam banget, kata bapak-bapak yang gali lubang kubur. Kata ibu-ibu yang lain memberitahu. Memangnya ada apa bu? Tanyaku. Ih, ngeri pokoknya, timbal ibu yang lain. Katanya
ada angin gede banget loh, kata ibu di sampingnya. Oh, lolongan serigala serem banget, tambah yang lain. Iya bener, tumbal itu mesti anaknya ditumbalin. Yang di belakang juga ikutan. Bener itu, setuju, anak-anaknya ditumbalin pasti, tambah yang lainnya. Hati-hati ibu-ibu, tumbal dari keluarga udah habis. Siapa yang bakal ditumbalin selanjutnya? Seletuk dari ibu yang ada di belakangnya sambil tertawa. Saat aku mendengarkan ibu-ibu itu, nenek hanya diam seperti memikirkan sesuatu. Kembali aku dihantui rasa bimbang dan sedih. Ketika nenek kembali diam dan berkelut dengan pikirannya sendiri, aku merasakan suatu firasat buruk yang mungkin akan terjadi setelah ini. Entah siapa yang akan mengalaminya. Kugandeng tangan nenek, senyum kepada beliau agar sedikit bisa menghilangkan rasa kekhawatiran yang melandanya. Terlihat para lelaki dewasa tengah menggotong keranda untuk dimasuki jenazah. Jenazah almarhum Zikri telah selesai disolati dan dimasukkan dalam peti keranda. Semua warga mengikuti proses pemberangkatan jenazah. Tentu saja ada aja yang mereka bicarakan hingga jenazah sampai di pemakaman. Aku hanya membuang nafas kasar selama di perjalanan, muak dengan semua omongan para warga itu. Aku hanya membatin, apakah mereka tidak lelah sedari kemarin membicarakan keburukan orang lain. Padahal mereka, begitupun denganku juga, mempunyai keburukan tersendiri. Kami akhirnya sampai di pemakaman tepat pukul 10 malam. Di area ini tambak begitu mencekam dan membuat takut siapa saja yang ikut ke sini. Begitupun denganku dan nenek. Sedari tadi nenek menggenggam erat tanganku. Kami yang berada di tempat ini tidak lagi bersuara seperti di jalan tadi. Semua tampak diam dan saling berpegangan. Suara lolongan anjing kembali terdengar sayup-sayup di telinga kami, disusul dengan pijaran kilatan petir. Pak Kaum pun mempercepat prosesi pentalkinan jenazah. Takut terjadi hal-hal aneh seperti saat pemakaman almarhum ketiga anak Bu Sumardi yang lain. Saat jenazah hendak dimasukkan dalam liang lahat, tiba-tiba angin berembus dengan kencangnya, disusul suara petir yang menggelegar. Kejadian itu membuat bapak-bapak yang menggotong jenazah dari peti dan hendak diberikan kepada bapak-bapak di liang lahat kaget, sehingga tanpa sengaja jenazah jatuh di depan warga. Wah, teriak warga. Astagfirullahaladzim, kata itu muncul setelah melihat wajah almarhum Zikri. Saat jenazah almarhum Zikri jatuh, tidak sengaja mungkin ada bapak-bapak yang tengah memegang tali kafan bagian atas, sehingga tali itu lepas dari ikatannya dan membuat wajah jenazah terlihat. Semua warga yang berada di situ kaget dan sangat ketakutan. Pak Kaum akhirnya menyuruh para pengubur jenazah agar segera mempercepat proses pemakaman. Sedang kami para perempuan disuruh untuk pulang saja ke rumah kami masing-masing. Ih, ngeri banget ya Bu, salah seorang ibu-ibu berbicara. Iya, semua anak-anaknya Pak Sumardi, nasibnya gitu amat ya, jawab yang lain. Matinya pada nggak wajar semua, timbal yang lain. Menurut aku sih itu pesugihan, anak-anaknya yang ditumbalin. Ibu yang lain ikut menimbrung. Pasti banget, anaknya ditumbalin biar kaya orang tuanya, celetuk lainnya. Masa sih Bu? Biasanya kan tumbal itu cuma satu orang, tanya yang lain. Iya ya, kok yang ditumbalin banyak banget ya, tanya lagi ibu yang lain. Mungkin kurang Bu, akhirnya ditumbalin semua, jawab ibu yang pertama. Waduh, jangan-jangan, ibu-ibu memotong kalimatnya. Jangan-jangan apa? Jawab ibu-ibu serentak. Besoknya Bu Sumardi yang ditumbalin sama suaminya, jawab ibu-ibu itu. Ngeri banget. Pokoknya kita jangan sampai deh kayak gitu. Biar miskin harta nggak apa-apa, asal jangan sampai keluarga yang jadi korban, ucap seorang ibu. Dari pemakaman hingga sampai di rumah, tidak ada capeknya ibu-ibu bergosip ria, membicarakan keburukan orang lain. Aku dan nenek sampai kesal dibuat oleh mereka. Namun setelah aku berpikir, apa yang dikatakan mereka juga tidak salah, dan akhirnya aku pun terpengaruh oleh perkataan mereka.
Waktu menunjukkan pukul 12 malam saat aku terbangun oleh suara ketukan pintu. Aku bergegas keluar kamar dan membuka pintu depan. Setelah aku tahu yang mengetuk pintu itu Kak Fajar dari suara salamnya. Kulihat dia begitu kelelahan. Namun sebelum Kak Fajar masuk ke kamar mandi, dia menyuruhku agar membangunkan nenek dan menungguinya untuk bersih-bersih sebentar. Aku menurutinya, lalu masuk ke kamar nenek setelah mengetuk pintu. Ternyata di dalam kamar nenek belum tidur. Aku lalu memberitahukan tentang apa yang Kak Fajar perintahkan padaku. Aku dan nenek duduk di ruang makan, menunggu apa yang ingin diberitahu olehnya. Seperempat jam kami menunggu, dan Kak Fajar sudah berganti baju, lalu bergabung dengan kami. Ini, Kak Fajar mengeluarkan kantong kresek berisi suatu benda dari saku bajunya. Aku dan nenek saling berpandangan, lalu melihat kembali kantong kresek itu. Ini apa, Kak? Tanyaku penasaran. Bukalah, tapi jangan dipegang, ucap Kak Fajar menambah rasa penasaranku. Sekilas kurasakan hawa aneh setelah Kak Fajar mengeluarkan kantong kresek tersebut. Aku dan nenek saling bertukar pandang dan akhirnya aku memberanikan diri membuka kantong kresek tersebut. Tasbih, kata itu yang terucap saat aku membukanya. Kak Fajar menganggukkan kepalanya santai. Kakak dapat benda itu sewaktu mengubur jenazah Zikri, ucapnya. Aku sampai lupa waktu pemakaman, Kak Fajar ikut turun ke liang lahat untuk memakamkan jenazah almarhum Zikri. Kok bisa? Tanyaku bingung. Kakak nemu itu jatuh dari dalam lipatan kain kafan, jawabnya. Terus? Tanyaku. Saat semua orang kaget, kakak lihat benda itu jatuh. Kebetulan tidak jauh dari benda itu ada kantong kresek yang kakak bungkus saja tasbih itu menggunakan kantong kresek, jawabnya tenang. Kakak perhatiin, tasbih itu mirip punya kamu. Tapi saat kakak mau mengambilnya, ada energi negatif yang kakak rasakan. Makanya tasbih itu kakak kantongin. Dan yang lebih aneh, setelah almarhum Zikri dikebumikan, tasbih itu berasa panas di kantong celana tadi. Untung saja warga tidak tahu, Dek. Ada benda yang jatuh dari dalam kafan. Mungkin juga keluarga almarhum, jelas Kak Fajar. Aku dan nenek manggut-manggut mendengar penjelasan Kak Fajar. Kalian berdua ikut nenek ke kamar, nenek berucap. Iya, Nek. Kami berdua menjawab bersamaan. Aku dan Kak Fajar lalu membuntuti nenek. Di dalam kamar, nenek tampak mencari sesuatu di dalam lemarinya. Setelah ketemu, nenek memperlihatkan kepada kami. Tasbih yang kutemukan sama dengan tasbih yang Nanda punya, nenek berucap pada Kak Fajar. Kami berdua mengamati dan itu benar. Tasbih itu sama dan itu mengingatkanku tentang tasbih yang dulu dimiliki almarhum Vikram juga Zilda. Tasbih itu aku lihat sebelum keduanya meninggal dunia. Nanda, nenek mengagetkanku. Nek, tasbih itu dulu. Perkataanku terpotong oleh nenek. Tasbih itu mungkin penyebab kematian keempat anak Pak Sumardi, jelas nenek. Seketika dadaku sesak mendengar perkataan nenek. Hingga hampir terjatuh andaikan Kak Fajar tidak memegangku. Kenapa kamu, Dek? Tanya Kak Fajar khawatir. Nek, apakah korbannya selanjutnya aku, Nek? Tanyaku penuh cemas. Nenek tidak menjawab pertanyaanku dan lebih memilih memelukku dengan kasih sayangnya. Kulihat Kak Fajar juga menitikkan air mata sama dengan nenek. Aku terdiam cukup lama di pelukan nenek hingga sebuah panggilan telepon terdengar. Kurai benda itu dari saku kantong gamisku. Vika, nama yang tertera di layar benda pipi milikku. Assalamualaikum, salamku setelah menggeser gambar berwarna hijau. Waalaikumsalam. Nan, nanti agak siang kita ketemuan yuk. Aku lagi ada di kawasan tempat tinggal nenekmu, jawabnya di seberang. Oke, nanti share ya tempat dan waktunya, kataku seketika. Aku pun mengakhiri obrolan kami. Nenek dan Kak Fajar sampai lupa aku kacangin sedari tadi aku menelpon. Aku pun lalu meminta izin pada nenek ketemuan dengan sahabatku di pondok itu. Nenek memberikan izinnya. Aku dan Kak Fajar lalu pamit untuk istirahat karena masih malam. Pukul 9:15 Vika memberitahu tempat nanti ketemuan.
Tempatnya tidak terlalu jauh, hanya 3 kiloan meter dari desa nenek. Aku pun lekas mandi dan bersiap-siap karena kita ketemuan jam setengah 11 siang. "Nek, Nanda berangkat ya," izinku pada nenek setelah rapi. "Loh, Nak Fajar belum pulang dari rumah Pak Sumardi, Dok," kata nenek. "Nanda pesan ojek online aja, Nek. Tempatnya kita ketemuan juga deket kok," ucapku. Nenek khawatir, namun sebisa mungkin aku mencoba meyakinkan beliau bahwasanya cucunya ini bisa menjaga dirinya. Nenek pun mengizinkanku. Aku pamit pergi setelah memberitahu alamat aku dan Vika ketemuan. Ojek online yang aku pesan telah datang. Setelah aku selesai menggunakan helm, kita lalu berangkat. Nenek kembali masuk ke rumah dan tidak ikut membantu ibu-ibu di rumah Pak Sumardi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.